Halo, perkenalkan nama saya Ernika Darwina dengan NIM E1121231077. Di sini saya mau mempresentasikan tentang teori postmodernisme untuk memenuhi tugas teori antropologi 2. Baik, yang pertama yaitu kemunculan dan latar belakang teori. Munculnya teori postmodernisme sebelumnya yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Menurut Anthony Giddens, modernisme menimbulkan perkembangbiaknya petaka bagi umat manusia. Pertama, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, penindasan oleh yang kuat atas yang lemah. Ketiga, ketimpangan sosial yang kian parah. Dan yang keempat, kerusakan hidup yang kian mengkhawatirkan. Tumbangnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat kita ketahui dari pemikiran filsafatnya Søren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maksum yang menentang rekonstruksi rasional dan masuk akal yang menentukan keabsahan kebenaran ilmu. Sesuatu itu dikatakan benar ketika sesuai dengan konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modern, yaitu rasional dan objektif. Dan yang kedua, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculan postmodernisme. Teori postmodernisme mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, terutama sebagai reaksi terhadap modernisme yang mendominasi pemikiran dan budaya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam sejarah setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengalami perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Perang dan krisis yang dihasilkan menimbulkan keraguan terhadap narasi besar yang dijanjikan oleh modernisme, seperti kemajuan, rasionalitas, dan kemanusiaan. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan di mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Namun demikian, modernisme memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan orientasi. Berikut ada beberapa tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama yaitu Jean-François Lyotard. Ia merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Menurutnya, postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Yang kedua yaitu Fredric Jameson. Ia merupakan salah satu kritikus literatur berhaluan Marxis paling terkemuka. Menurutnya, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu pastiche dan schizofrenia. Pastiche merupakan tiruan gaya yang telah mati, sedangkan schizofrenia adalah pengalaman penanda material yang terpisah, terisolir, dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Tokoh yang ketiga yaitu Jean Baudrillard. Karya-karyanya mempunyai sumbangan terhadap pemikiran teori sosial untuk postmodernisme. Konsep paling terkenal dari Baudrillard adalah simulasi dan simulera. Ia berargumen bahwa dalam masyarakat postmodernisme, realitas telah digantikan oleh simulasi, di mana representasi dan citra menjadi lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Tokoh yang keempat yaitu Michel Foucault. Ia adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan.
Salah satu pemikirannya mengenai postmodernisme yaitu tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Dan tokoh utama yang kelima yaitu Jacques Derrida. Derrida menciptakan sebuah pemikiran dekonstruksi yang merupakan salah satu kunci pemikiran postmodernisme yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori-teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya tidak bisa dibantah, yang dalam hal pemikiran modernisme. Yang terakhir yaitu perkembangan dan pengaruh postmodernisme dalam kajian antropologi. Postmodernisme telah memberikan dampak yang signifikan dalam kajian antropologi, mempengaruhi cara para antropolog memahami budaya, identitas, dan hubungan sosial. Yang pertama yaitu postmodernisme membawa perhatian pada hubungan antara representasi dan kekuasaan. Antropolog mulai mengeksplorasi bagaimana representasi budaya dapat digunakan untuk memperkuat dan menantang struktur kekuasaan. Dan yang kedua, postmodernisme juga menekankan pentingnya identitas dalam kajian antropologi. Antropolog juga mulai mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok membentuk identitas mereka dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks dan menciptakan sebuah ruang untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana identitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual. Dan yang terakhir yaitu postmodernisme berargumen bahwa realitas sosial adalah konstruksi yang dibentuk oleh interaksi dan praktik sosial. Dalam kajian antropologi, ini mendorong peneliti untuk melihat bagaimana hubungan sosial dibentuk melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya. Antropolog mulai menganalisis bagaimana makna dan nilai dibentuk dalam konteks sosial tertentu, serta bagaimana hubungan sosial dapat berubah seiring waktu. Baik, demikian penjelasan dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. See you, bye-bye.